Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Adelia Desmartika dengan NIM A1Q1210006, jurusan Bimbingan Konseling kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review saya dari kelompok 2 yang berjudul Konseling Eksistensial. Baik, langsung saja yang pertama, konsep dasar eksistensial. Konsep dasar eksistensial adalah psikopatologi terjadi akibat dari kegagalan dalam mengaktualkan potensi. Perkembangan kepribadian yang normal dilandaskan pada keunikan individu tersebut. Determinasi dari diri dan kecenderungan ke arah pertumbuhan adalah gagasan sentral. Orientasi ke masa depan bukan pada masa lalu, menekankan kesadaran sebelum bertindak, dan perbedaan dibuat antara rasa bersalah eksistensial dan rasa bersalah neurotik. Yang kedua, tujuan konseling eksistensial. Tujuan konseling eksistensial adalah menghapus hal-hal yang menjadi penghambat individu dalam mengaktualisasi potensi diri, membantu klien untuk lebih bertanggung jawab atas kehidupannya, menyajikan kondisi untuk memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, mengarahkan klien untuk menemukan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri. Corey J. 2010. Yang ketiga, fungsi dan peran terapis. Fungsi dan peran terapis dalam pengembangan eksistensial adalah konselor memahami pentingnya pendekatan dari pribadi ke pribadi, menyadari peran dan tanggung jawab, mengakui sifat timbal balik dari hubungan terapeutik, berorientasi pada pertumbuhan, mengharuskan terapis terlibat dengan klien sebagai suatu pribadi yang menyeluruh, memandang terapis sebagai model, mengakui kebebasan klien untuk mengungkapkan pandangan dan tujuan-tujuan serta nilainya sendiri, mengurangi kebergantungan klien, meningkatkan kebebasan klien, dan menyadari bahwa keputusan dan pilihan akhir terletak pada klien, bukan pada konselor. Terapi eksistensial humanistik menekankan kondisi-kondisi inti manusia dan menekankan kesadaran diri sebelum bertindak. Perkembangan kepribadian yang normal berlandaskan keunikan masing-masing individu, berfokus pada saat sekarang dan akan menjadi apa seseorang itu, yang berarti memiliki orientasi ke masa depan. Maka dari itu, akan lebih meningkatkan kebebasan konseling dalam mengambil keputusan serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang diambilnya. B. Tahapan konseling. Menurut Corey 2013, ada beberapa tahap dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik, yaitu yang pertama, tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri, atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tujuan dari tahap pembentukan yaitu menumbuhkan suasana hangat kelompok, menumbuhkan minat anggota berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Peran pemimpin kelompok dalam keberlangsungan tahap pembentukan yaitu menampilkan diri secara utuh dan terbuka, menampilkan penghormatan kepada orang lain, hangat, tulus, dan bersedia membantu dan penuh empati. 2. Tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan, menjelajahi harapan anggota kelompok. Selama tahap ini, anggota kelompok belajar bagaimana fungsi kelompok, menentukan tujuannya sendiri, mengklarifikasi harapannya, dan mencari tempat mereka di kelompok. 3. Tahap transisi. Selama tahap ini, anggota menyampaikan kecemasan mereka, pembelaan diri, konflik, dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Tujuan dari tahap transisi yaitu terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu,
malu, atau saling tidak percaya. Makin mantapnya susunan kelompok dan kebersamaan, makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. 4. Tahap kerja. Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan dengan anggota kelompok. Pada tahap ini, anggota belajar melibatkan diri melalui interaksi kelompok untuk berperan dalam situasi yang telah disesuaikan dengan permasalahan secara lebih spontan. Tujuan dari tahapan kerja antara lain terbahasnya dan terentaskannya masalah klien yang menjadi anggota kelompok, partisipasi seluruh anggota kelompok dalam menganalisis masalah klien, serta mencari jalan keluar dan pengentasannya melalui role playing, yang dimana seluruh anggota berperan di dalam teknik tersebut. Menggali kemampuan yang dimiliki konseli, role playing berusaha mengeksplor ketidakmampuan diri menjadi lebih optimis. 5. Tahap akhir. Pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dicapai, rencana kegiatan lebih lanjut, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. Peranan pemimpin kelompok dalam keberlangsungan tahap pengakhiran. Yang pertama, tetap mengusahakan suasana hangat, bebas dan terbuka. Kemudian memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota. Dan yang terakhir, memberikan semangat untuk mencapai kegiatan lebih lanjut, menunjukkan penuh rasa persahabatan dan empati. 3. Teknik-teknik konseling eksistensial, yaitu penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan, ikut merasakan apa yang dirasakan klien, bersikap mengizinkan apa saja yang bermakna. D. Kelemahan dan kelebihan teori eksistensial. Kelebihan yang pertama yaitu teknik ini dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. 2. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri, memanusiakan manusia, bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam perkawinan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan diri remaja menjadi dewasa. Adapun kelemahan atau kekurangannya, yang pertama yaitu dalam metodologi, bahasa dan konsepnya yang mistikal. Dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya atau keputusan ditentukan oleh klien sendiri. Dan yang terakhir, memakan waktu lama. Baik, saya kira itu saja yang saya dapat sampaikan dalam review saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.